Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Lala Afafa dengan NIM 20210706. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara kepemimpinan PCM Mantri Jeron, yang mana ini adalah tugas mata kuliah manajemen dakwah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas satu persatu hasil observasi dan wawancara pada kepemimpinan PCM Mantri Jeron. Check it out. Narasumber kita langsung dari Ketua PCM Mantri Jeron sendiri, yaitu Ustadz Surahmat An-Nasi SAG MSI atau kerap disapa dengan Ustadz San. Bapak ini lahir di Pagar Alam 27 November 1968, pekerjaan sebagai PNS di Kemenak Kabupaten Sleman, dan juga sebagai salah satu penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kapanewon Berbah. Selain menjadi penyuluh agama fungsional, juga sebagai konsultan perkawinan keluarga dan rumah tangga, dan jabatan terkini adalah sebagai Ketua PCM Mantri Jeron itu sendiri. Arti seorang pemimpin menurut narasumber kita adalah seorang yang mengembalakan dirinya sendiri, kemudian bisa mengembalakan yang dipimpinnya supaya dia bisa bertanggung jawab secara internal maupun eksternal. Serta peran penting sebagai seorang ketua PCM, yang pertama mengembalakan tadi, yang kedua adalah mengkoordinir seluruh program kerja yang diamanatkan kepada periode saat ini. Kualitas pemimpin yang baik dalam segi dakwah menurut narasumber kita adalah dengan pencapaian minimal dan juga optimal. Minimal sendiri adalah pada saat kita bisa melaksanakannya sesuai dengan pentahapan yang sudah direncanakan dan disepakati dengan bersama. Optimalnya itu sendiri adalah misalnya kalau kita bisa mengembangkan sehingga pada saat nanti kita akan menitipkan amanah itu kepada periode berikutnya ada sesuatu yang berbeda. Dalam pengertian lebih berkembang lebih baik. Contoh kecil saja menurut narasumber kita adalah dalam hal kepengurusan. Kepengurusan sekarang fokus bagaimana mempersiapkan kader ke depan itu secara alami. Jadi pimpinan harian ada 13 orang, maka dari 13 itu harus ada yang senior. Tapi tetap ada yang pra-senior. Jadi bapak-bapak yang muda-muda, sehingga nanti meskipun terpaksanya majelis kader itu tidak terlalu maksimal berjalan, tapi pengkaderan itu sudah tetap akan jalan. Dalam kehidupan tentunya kita harus memiliki panutan atau gambaran ke depannya siapa sih yang akan kita contoh. Begitu pula dengan narasumber kita memiliki panutan dalam menjadi pemimpin, yaitu Kiai A.R. Fahrudin. Kalau ditanya kepada beliau kenapa? Karena style kepemimpinan dari Kiai A.R. Fahrudin sangatlah luar biasa. Beliau tidak menampakkan dirinya dengan kemewahan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau sangat sederhana dan tidak pernah minder dengan yang lebih tinggi kedudukan jabatannya, dan juga beliau sangat meniru bagaimana kepemimpinan dari Rasulullah sendiri, yaitu dengan yang tinggi enggak tampak rendah, dengan yang rendah juga tidak tampakkan terlalu tinggi. Pada akhir sesi kita juga menanyakan mengenai kesan dan pesan kepada Ustadz Surahmat An-Nasi, yaitu menjadi orang Muhammadiyah itu tidak harus berangkat dari keluarga yang melatar belakangi dari Muhammadiyah, karena bukti fisiknya ada langsung, yaitu Ustadz Surahmat An-Nasi tidak lahir dari keluarga Muhammadiyah, malahan berlawanan arah dari Muhammadiyah itu sendiri. Dan juga Bapak Surahmat An-Nasi menyampaikan moto hidup untuk menghidupi. Kalau kita di Muhammadiyah itu, hidup itu bergerak, menggerakkan dan mencerahkan. Jadi jangan hanya bergerak tapi gerakan orang lain supaya kita bisa mencerahkan semuanya. Nah, sekarang istilahnya dengan mencerahkan semesta. Itulah hasil wawancara dan observasi dari kelompok kami mengenai bagaimana kepemimpinan di PCM Mantri Jeron yang sangat luar biasa. Kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Dr. Halim Purnomo, serta narasumber kita yang luar biasa Ustadz Surahmat An-Nasi SAG MSI, yang telah meluangkan waktu yang luar biasa untuk kelangsungan dari tugas kita ini. Saya Lala Afafa mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.